Bab 1568, Mela Sang. Kultivator pedang Shiro menatap Sander Ye yang ada di sampingnya dengan wajah penasaran, lalu berkata sambil tersenyum, kekebalan adalah suatu kondisi pikiran, suatu cara, dan suatu semangat yang dapat dipahami tetapi tidak dapat dijelaskan. Sander Ye ragu sejenak, Paman, jika ingin menjadi tak terkalahkan, harus terlebih dahulu memiliki kekuatan yang tak terkalahkan, bukan? Kultivator pedang Shiro menggelengkan kepalanya, kamu salah. Wajah Sander Ye penuh dengan kebingungan. Kultivator pedang Shiro tersenyum dan berkata, kalau seseorang memiliki kekuatan yang tak terkalahkan dan kemudian ingin menjadi tak terkalahkan, siapapun dapat melakukannya. Bagian yang sulit adalah ketika dia tidak memiliki kekuatan, dia masih memiliki hati yang tak terkalahkan dan jiwa yang tak terkalahkan. Sander Ye terdiam cukup lama, lalu tiba-tiba dia melihat ke arah kultivator pedang Shiro yang dimaksud Paman. Misalnya, orang-orang terpelajar itu lemah, tetapi mereka dapat menulis, meneguhkan hati untuk langit dan bumi, menegakkan kehidupan untuk rakyat, mewarisi pengetahuan unik dari orang-orang bijak terdahulu, dan membuka perdamaian untuk semua generasi. Ini adalah sejenis tak terkalahkan. Kaisar menjaga gerbang negara dan mati demi negara, ini adalah sejenis tak terkalahkan. Misalnya, beberapa orang melepaskan ketenaran dan kekayaan, mengabdi pada negara, dan tetap tidak dikenal sepanjang hidup mereka, dan tidak ada bandingannya di negara ini. Ini juga sejenis tak terkalahkan. Betul kan? Kultivator pedang Shiro mengangguk, matanya menunjukkan kekaguman yang tak terselubung. Sander Ye tertawa, aku mengerti, aku mengerti. Kekebalan tidak berarti kekuatan, tetapi hati, jiwa. Bahkan orang biasa pun bisa memiliki jiwa. Shiro tersenyum dan berkata, kamu berhubungan dengan orang tuamu terlalu dini, yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah mereka dapat membuatmu mengerti betapa besarnya dunia ini, tetapi kekurangannya adalah kamu hanya memperhatikan mereka. Misalnya, kepolosan mereka. Kamu hanya melihat kepolosan dan kecerobohan mereka, tetapi tidak pernah melihat kesulitan dan penderitaan yang telah mereka alami. Ini tidak baik untuk ilmu pedang. Sander Ye membungkuk dalam-dalam, Paman, keponakan mengerti semuanya. Di sampingnya, Gupan tiba-tiba membungkuk dalam-dalam, keponakan juga sudah mengerti. Sander Ye. Shiro menoleh ke arah Gupan yang berkata dengan serius, saudara Ye dan aku adalah saudara, jadi pamannya tentu saja adalah pamanku. Shiro tersenyum dan berkata, kamu juga sangat hebat. Meskipun kekuatanmu lemah, semangat dan energimu jarang dijumpai. Gupan berkata tergesa-gesa, yang penting senior tidak menganggap aku orang yang nekat. Shiro tersenyum dan berkata, kenapa tidak boleh menjadi orang yang nekat? Sepanjang sejarah, semua orang yang telah mencapai hal-hal besar melakukannya dengan nekat. Sambil berkata demikian, dia memandang Sander Ye, dulu, kakek anak kecil ini bahkan lebih gegabah daripada kamu, haha. Kakek. Sander Ye juga tertawa. Sebenarnya ia ingin sekali melihat kakek yang muda. Kakek yang dilihatnya sekarang telah kehilangan ketajamannya dan bertindak dengan tenang dan baik hati. Dia tidak bisa lagi merasakan kecerobohan dan kegilaan semacam itu dalam kakeknya. Kultivator pedang Shiro tiba-tiba merentangkan telapak tangannya, dan peti es di dalam tubuh Sander Ye muncul di depannya. Sander Ye sedikit bingung. Kultivator pedang Shiro menatap wanita di dalam peti es. Setelah beberapa saat, dia menatap Sander Ye, lupakan saja. Ini adalah karmamu sendiri. Tidak baik bagiku untuk terlalu banyak ikut campur. Bersenang-senanglah. Sander Ye buru-buru berkata, Paman, kamu bisa campur tangan sebentar. Kultivator pedang Shiro tertawa dan bertanya, kenapa kamu memiliki peti mati? Sander Ye secara singkat menceritakan urusannya dengan kekaisaran Dewa Kuno. Setelah hening sejenak, kultivator pedang Shiro berkata, pertempuran Dao Agung wanita di dalam peti mati itu memiliki karma yang lebih besar daripada pemilik pena Tao.
Sander Ye ragu-ragu sejenak, lalu tersenyum pahit, tidak ada cara lain. Bahkan jika itu lebih besar dari pemilik Penatao, aku harus menanggungnya lagi pula, aku sudah berjanji pada orang. Kultivator pedang Shiro mengangguk, dengan sedikit kekaguman di matanya. Jika kamu ingin mengelak dari tanggung jawab dan mengalihkan karma, maka aku akan menghajarmu. Sander Ye merasa sedikit malu, ide awalnya adalah untuk melimpahkan masalah kepada pamannya, untunglah dia tidak mengatakannya keras-keras. Kultivator pedang Shiro menatap wanita di dalam peti mati itu, apa kamu tahu mengapa dia tertidur pulas? Sander Ye menggelengkan kepalanya. Kultivator pedang Shiro memikirkannya, lalu tersenyum dan berkata, karena sudah bertemu, aku akan menolongmu. Mendengar ini, Sander Ye sangat gembira. Kultivator pedang Shiro menempelkan jari-jarinya dan menunjuk pelan. Seberkas cahaya pedang langsung menembus kening wanita itu. Dalam sekejap, sesuatu di antara alis wanita itu terpotong-potong. Kultivator pedang Shiro mundur selangkah. Sander Ye menatap wanita di peti mati itu dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, wanita itu perlahan membuka matanya. Saat dia melihat Sander Ye, dia sedikit penasaran, kamu siapa? Suaranya sangat jernih dan sangat enak didengar. Sander Ye tersenyum dan berkata, Nona, namaku Sander Ye, dan orang yang menyelamatkanmu adalah pamanku. Wanita itu perlahan duduk dan melihat sekelilingnya. Akhirnya, pandangannya tertuju pada kultivator pedang Shiro. Dia sedikit terkejut, seorang kultivator pedang yang hebat. Kultivator pedang Shiro tersenyum dan berkata, kamu juga sangat hebat. Setelah berkata demikian, dia menatap Sander Ye dan berkata, si kecil, jaga dirimu. Setelah berkata demikian, dia berbalik, terbang dengan pedangnya dan menghilang. Setelah kultivator pedang Shiro pergi, pandangan Sander Ye tertuju pada wanita di depannya. Nona, apakah kamu tahu siapa kamu? Wanita itu menoleh ke arah Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, tentu saja, namaku. Saat dia berbicara, alisnya yang hitam tiba-tiba mengernyit, dan setelah beberapa lama, dia berkata, sekarang aku ingat, nama asliku adalah Meila Sang. Sander Ye bertanya lagi, dari mana kamu? Meila Sang berkata, negara S. Kediaman Perdana Menteri. Sander Ye sedikit bingung. Meila Sang tersenyum dan berkata, pantesan saja kalau kamu belum pernah mendengarnya. Tempatnya sangat jauh dari sini, dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Sander Ye berpikir sejenak, lalu berkata, Nona, kamu sudah lama tidak pulang, pasti kamu kangen kampung, bukan? Meila Sang menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak, aku tidak merindukan kampung halamanku. Sander Ye bingung, mengapa? Meila Sang mendesah pelan, aku punya konflik dengan keluargaku. Sander Ye ragu sejenak, lalu bertanya, apakah masalah besar? Meila Sang mengangguk, lumayan besar. Sander Ye terdiam. Meila Sang menatap Sander Ye dan berkedip. Apa kamu takut aku akan menyusahkan kamu? Sander Ye berkata cepat, itu tidak mungkin. Nona dan aku adalah orang asing. Konflik antara kamu dan keluargamu tidak dapat melibatkan aku. Bagaimana? Meila Sang tersenyum dan berkata, teorinya memang begitu. Sander Ye bertanya lagi, apa rencanamu selanjutnya, Nona? Meila Sang berkedip, aku datang untuk bertemu seseorang. Bolehkah aku ikut denganmu? Sander Ye terdiam. Meila Sang tersenyum dan berkata, kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Sander Ye tersenyum dan berkata, aku berjanji pada senior dadogu selama Nona tidak memilih untuk pergi, Nona selalu bisa mengikutiku. Pada akhirnya, dia tidak memainkan trik apapun. Karena dia telah menerima manfaat dari kekaisaran Dewa Kuno, dia seharusnya melakukan apa yang dia janjikan kepada orang lain dengan cara yang jujur, tidak boleh main-main. Orang bisa saja bijak dalam hal duniawi,
Tetapi jika karakternya ada yang kurang hari ini atau ada yang retak besok, maka karakternya akan segera runtuh. Mendengar perkataan Sander Ye, Meila Sang jelas sangat gembira. Terima kasih, kultivator pedang muda. Sander Ye tersenyum dan berkata, namaku Sander Ye. Meila Sang tersenyum cerah, baik, kultivator pedang muda Sander Ye. Sander Ye. Pada saat ini, Gupan di samping tiba-tiba berkata, Saudara Ye, aku akan pergi. Karder V menoleh dan menatap Gupan, yang tersenyum dan berkata, Konbal Tianka telah mencapai kesuksesan besar, aku ingin pergi dan menyelamatkan tubuh asliku. Sander Ye, apa biar kamu memecahkan segelnya? Apakah kamu butuh pertolongan danku? Gupan tertawa terbahak-bahak, bagiku, segel biasa bisa dihancurkan hanya dengan lambaian tanganku. Aku tidak butuh pertolonganmu. Sander Ye mengangguk, baik. Gupan tersenyum dan berkata, sampai jumpa. Sander Ye tiba-tiba berkata, tunggu dulu. Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Gupan. Waktu itu kita sepakat kamu akan mendapatkan setengah dari harta kekaisaran Dewa Kuno. Gupan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Sander Ye benar-benar memberikannya padanya. Tahukah kamu, ada banyak senjata kalsar di sini. Sander Ye tersenyum dan berkata, Saudara Gupan, inilah yang pantas kamu dapatkan. Gupan tidak menolak. Dia mengambil cincin penyimpanan itu dan berkata dengan bangga, Saudara Ye, gadis di sebelahmu memiliki asal-usul yang luar biasa. Jangan khawatir, aku, Gupan, akan menanggung setengah dari konsekuensi apapun yang ditimbulkannya. Aku tidak tahu yang lain, tapi aku yang terbaik dalam berkelahi. Sander Ye buru-buru berkata, baik. Itulah yang aku ingin kamu katakan. Gupan tertawa keras, lalu menghilang di ujung langit. Sander Ye agak menantikannya. Gupan tidak dalam tubuh aslinya sekarang, tetapi kekuatannya sudah sangat mengerikan. Jika tubuh aslinya keluar, siapa tahu dia jadi sekuat apal. Sander Ye menarik kembali pikirannya, mengumpulkan cincin penyimpanan para dewa yang terbunuh di medan perang, lalu berbalik menatap lelaki berjubah hitam tak jauh dari situ, yang memasang ekspresi jelek di wajahnya. Dia telah melihat semuanya dan awal sampai sekarang, dan tentu saja mengerti kultivator pedang muda di depannya jelas bukan seseorang yang dapat dia hadapi. Tapi orang ini seorang penghujat. Dia merasa sedikit malu sejenak dan tidak tahu harus berbuat apa. Sander Ye tersenyum dan berkata, Senior. Pria berjubah hitam itu buru-buru berkata, Tuan Ye, aku adalah dewa takdir, nama aku Sigo Nan. Kamu cukup memanggil aku Nan saja. Sander Ye tersenyum dan berkata, Saudara Nan, menurutmu apa yang harus kita lakukan terhadap situasi seperti ini? Sigo Nan terdiam sejenak, lalu bertanya, sebenarnya yang dibicarakan Saudara Ye. Sander Ye berkata, aku seorang penghujat. Sigo Nan berkata tergesa-gesa, tidak, aku tidak melihat apapun. Sander Ye. Sigo Nan tiba-tiba bertanya, Saudara Ye. Kamu tadi bilang kalau kamu ingin memulai lembaran baru. Oh ya. Sander Ye menatap Sigo Nan, dan Sigo Nan berkata dengan suara yang dalam, aku rasa, cepat atau lambat kamu akan mendapat masalah besar jika kamu tetap bersama para penghujat di luar sana. Lagi pula, menurutku kamu adalah orang yang baik. Jika kamu tidak punya ide lain, kamu bisa bergabung dengan Aula Laksa Dewa. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Kalau ia dapat membawa pemuda itu ke Aula Laksa Dewa, tentu akan menjadi suatu kebahagiaan yang amat besar baginya, sebab itu berarti ia akan memperoleh sekutu super yang amat sakti, yang akan sangat menguntungkan baginya dalam persaingan memperebutkan jabatan kepala Aula. Yang paling penting adalah ini juga merupakan hal yang hebat bagi Aula Laksa Dewa. Itu menguntungkan dia dan Aula Laksa Dewa. Sander Ye berkata, tapi aku seorang penghujat. Sigo Nan melambaikan tangannya.
Yang disebut penghujat itu hanya identitas. Soal apakah kamu baik atau jahat, itu semua tergantung pada kami. Kami mengendalikan sebagian besar suara di alam semesta ini. Jika Karni mengatakan kamu baik, maka kamu baik meskipun kamu jahat. Jika kami mengatakan kamu jahat, maka kamu jahat meskipun kamu baik. Sander Y. bersambung.